Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa kami yang di surga. Biar pagi menjelang siang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami untuk melayani Engkau sampai di hari penghabisan kami. Biarlah hari ini Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui nasihat kebenaran firman-Mu. Teduhkan hati dan gelombang jiwa kami, dan kami mau menyambut kebenaran-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan dengan tema melayani dengan kuasa Allah. Tentu setiap kita dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang datang dari Tuhan. Jadi tidak ada alasan kita tidak melayani. Melayani Tuhan itu tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi aktivis, jadi pengurus, tetapi pelayanan adalah bagian kehidupan kita. Dimanapun dan siapapun, setiap kita bisa melayani Tuhan. Karena setiap kita memiliki potensi yang Allah berikan kepada kita. Sejak 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah menebus kita dengan harga yang lunas dibayar. Alkitab juga mencatat dengan penebusan itu menjadikan kita sebagai miliknya, milik kepunyaannya. Kita yang dahulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umatnya. Kita yang tadinya berjalan dalam kegelapan, kita telah melihat terang yang dari surga. Bahkan ketika kita percaya, Alkitab mencatat dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Mari kita buka ayat ini, 2 Korintus 1 ayat 22. Memataikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ketika kita percaya kepada Kristus yang dikerjakan oleh Allah, mematraikan kita bahwa kita miliknya. Kita disahkan menjadi anak-anak Allah. Dan potensi menjadi anak ini sesuatu yang tidak ternilai. Betapa beruntungnya Bapak Ibu yang terkasih. Kita boleh dipilih dari segala suku, bangsa dan kaum. Boleh mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar. Allah yang hidup, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita dimatraikan, kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita, tetapi milik Dia. Bahkan tubuh kita dijadikan baiknya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa tubuh kita itu adalah baik Allah. Kalau Allah dalam perjanjian lama tidak pernah menetap di dalam diri manusia. Dia hanya bersifat temporal, bersifat sementara. Tetapi di umat perjanjian baru, kita benar-benar dimatraikan. Bahkan tubuh kita menjadi baik Roh Kudus. Bayangkan Tuhan semesta alam berkenan diam di dalam diri kita. Ini kehormatan. Sadari kalau Allah yang hidup ada di dalam hidup kita, berarti hidup kita memiliki power,
memiliki kuasa. Sebab Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sadari Bapak Ibu, kita akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di mana? Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya ketika kita ditebus, kita dipanggil untuk jadi berkat. Mulai dari keluarga, lingkungan di mana kita hadir, sahabat kita, bahkan dimanapun. Hari ini Roh Kudus yang sama hadir di dalam hidup kita. Kalau Dia hadir di dalam hidup kita, kita memiliki kuasa. Sebab Tuhan Yesus dalam pelayanannya, Dia selalu mengutus pada muridnya, berdua, pergilah, beritakan Injil kepada segala suku bangsa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Dan hal yang sama Tuhan nyatakan kepada gerejanya di akhir zaman ini. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini bukan sesuatu yang sederhana. Karena setiap kita, ketika kita berbicara dengan kuasa Allah, mujizat Allah, kemuliaan Allah, kekudusan Allah, maka kita sadar ada satu pribadi, ada satu oknum yang tidak suka, yaitu kuasa kegelapan. Sebab kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Dan tidak sedikit ada hamba-hamba Tuhan tertentu, tentu yang dipakai Tuhan dengan karunia-karunia roh. Itu tentu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya kita harus melihat bahwa di dalam diri kita ada potensi ilahi. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kuasa itu mau kita nyatakan, kita lakukan bersama dengan Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka Efesus pasal yang ke-6. Ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikatkan pinggang kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kelerahan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan
Berdoalah setiap waktu, setiap di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, supaya dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kalau kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, Rasul Paulus ini seorang pejuang Kristus, pejuang Tuhan. Ketika Tuhan menangkap Rasul Paulus dari seorang penganiaya jemaat, dalam perjumpaan dia di Damsyik, mengubah perjalanan hidupnya, mengubah peta pelayanannya. Dia sadar bahwa peperangannya bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa udara yang tidak kelihatan. Jadi hal ini mengisyaratkan kepada kita, setiap kita selalu ada di dalam medan peperangan. Setiap waktu, setiap saat kita sedang ada di wilayah peperangan. Kita harus berjaga-jaga, kita harus mawas diri. Tentu kita dipelengkapi Allah dengan senjata peperangan. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus tetap berdiri tegap dan kokoh menghadapi musuh. Artinya kita harus berjaga-jaga setiap waktu, setiap saat. Sebab manuver kuasa kegelapan itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Untuk itu kita harus berjaga-jaga, tetap waspada, supaya dengan demikian kita sedang mempersenjatai diri kita di hadapan Allah. Kita tidak bisa melawan kuasa kegelapan dengan kekuatan kita, tetapi roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar kuasanya daripada setiap roh yang ada di udara. Oleh sebab itu kita sadar kita memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau bicara kuasa, berarti setiap orang Kristen identik memiliki power. Setiap kita ada kuasa. Kuasa dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kita dan mensenjatai kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Untuk itu kita harus bawas diri dan berjaga-jaga. Berdirilah tegap, artinya selalu siaga menghadapi kekuatan musuh yang tidak bisa kita lihat. Sebab iblis itu akan menjatuhkan kita dengan berbagai cara. Orang bisa tersandung bukan karena batu yang besar, tetapi orang bisa tersandung karena kerikil yang kecil. Jangan anggap sepele. Musuh itu tidak takut dengan namanya pendeta. Lu boleh pinter khotbah, boleh jago khotbah, boleh pinter exegesis, tetapi kalau dia tidak berjalan dengan Allah, dia akan menjadi mangsa yang empuk. Makanya kekristenan itu harus selalu berjalan dengan Allah. Saya pagi ini rindu setiap kita dipelengkapi dengan senjata Allah. Sadari itu. Yang kedua, pelengkapan senjata Allah
berikat pinggangkan kebenaran, yang berarti kita berdiri di atas kebenaran dan berbajukan keadilan yang merupakan simbol bagaimana ketika kita melayani Tuhan harus dengan kasih dan ketulusan. Melayani Tuhan itu bukan kecerdasan kita, bukan dengan hikmat manusia. Melayani Tuhan itu harus disertai dengan kasih. Di dalam 1 Korintus 13 dikatakan, sekalipun aku bisa berbagai bahasa, termasuk bahasa malaikat, kata Paulus. Tapi kalau aku tidak punya kasih, sama juga tidak ada artinya. Bapak Ibu sebagai orang cerdas punya bisa 5 bahasa di dunia ini. Udah ibaratnya, waduh udah bagus dah. Bahasa Jepang, Korea, Inggris, Mandarin, terus Spanyol. Wah, bangga. Itu pasti hidup. Bisa menjadi penerjemah. Wah, menulis. Udah pasti. Tapi Paulus mencatat, sekalipun kita bisa bahasa malaikat. Apa yang digunakan bahasa malaikat? Ada yang tahu? Mungkin gembala jemaat Bapak Ibu tahu, Pak Riko silain. Kita belum ke sorga. Jadi nggak tahu. Tapi Paulus dengan ilham Roh Kudus, dia menulis, sekalipun kita bisa berbahasa malaikat, bahkan bisa berbahasa dunia ini, tapi kalau tidak punya kasih, percuma. Pelayanan itu identik dengan kasih. Kasih itu apa sih? Menyamput, membalut, tidak mempercakapkan kesalahan orang lain. Walaupun dipersalahkan harus diam. Enggak mudah. Jangan maunya tampil. Kalau enggak tampil ngambek. Pelayanan itu yang punya Tuhan. Mari kita melayani dengan kasih. Bahkan menganggap yang lain lebih utama. Kita harus berbondong-bondong memberikan salam kepada satu yang lainnya. Itu namanya pelayanan harus dengan kasih. Tapi kasih tidak disertai ketulusan, munafik. Harus imbang antara kasih dan ketulusan. Ibaratnya satu koin itu tidak bisa dipisahkan. Punya kasih tidak ada ketulusan jadi munafik. Di depan baik, di belakang tikam. Tapi nggak ada di sini. Ada di sono, di ujung kulon. Nggak ada. Di sini baik-baik semua. Mbah, wajah malaikat ceria. Senyum pesoden. Justru dengan ketulusan. Ini nggak bisa dipelajari di sekolah teologi. Orang bisa menjadi cerdas karena belajar. Apalagi zaman sekarang tinggal buka iPad. Mau bahasa apa aja bisa. Lebih pintar dia daripada kita. Bapak Ibu nggak percaya, nggak bisa bahasa koi kan? Coba ketik bahasa Indonesia, translate ke bahasa koi, bisa dia. Kita boro-boro lebih pintar smartphone ini. Makanya saya mengajak kita harus belajar tulus. Ya. Karena kita mau dipelengkapi dengan senjata Allah. Ini dulu yang saya sampaikan. Yang pertama kita harus berdiri tegap, kokoh, berjaga-jaga. Yang kedua kita dipanggil untuk berikat pinggangkan kebenaran. Yang berarti kita berdiri di atas kebenaran dan berbajukan keadilan.
Itu menunjukkan pelayanan itu harus dengan kasih dan ketulusan. Kalau tidak, bahaya. Yang ketiga, senjata pelengkapan Allah. Perisai iman. Perisai iman ini berbicara adalah benteng. Tahu benteng Bapak Ibu? Pertahanan. Musuh itu selalu menembakkan anak panah kepada kita. Tapi kita selalu ada dalam benteng iman. Ada penjagaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Mari bentengi diri kita dengan benteng perisai iman. Sebab tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita percaya Allah selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Amin. Bapak Ibu lihat Allah. Percaya Allah hadir di sini. Yesus Kristus hadir di sini. Amin. Coba buktikan. Memangnya pernah lihat Yesus, Bu? Pernah gak, Bu? Belum. Tapi kok Ibu percaya? Kenapa? Bingung. Iman. Iman itu apa? Percaya tapi tidak melihat. Seperti udara. Ibu lihat udara? Percaya dia ada? Itu. Sederhana. Dengan apa? Iman. Iman itu memiliki jangkauan jauh ke depan. Sebab Ibrani 11. Kita baca Ibrani 11. Ayat yang pertama. Kita buka Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman. Kalau siapa tidak percaya kepada Allah, itu tidak ada iman. Makanya iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita dipelengkapi dengan perisai iman. Kita percaya itu senjata Allah yang bisa melawan kekuatan musuh. Miliki senjata Allah itu. Jangan jadi orang Kristen. Ya hari Minggu ke gereja. Seperti pada umumnya. Tetapi kita mau menjadi orang militan. Memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yang keempat. Ketopong keselamatan. Kita dikasih ketopong keselamatan. Di mana kita telah dimerdekakan dari hamba dosa. Kita telah menjadi orang merdeka, bukan hamba lagi. Jangan memperhambakan diri kita lagi kepada dosa. Akhirnya kita tidak memiliki senjata Allah. Sadari kita telah dimerdekakan. Makanya ketika menghadapi godaan kita harus berkata tidak. Jangan kompromi dengan dosa sehalus apapun, sekecil apapun. Sebab dengan kita berbuat dosa akan membuat kita mandul. Tidak memiliki daya guna, tidak memiliki kuasa. Bukan Allah tidak berkuasa, Allah itu sangat powerful. Tetapi yang membuat kita tumpul karena kita masih kompromi dengan dosa. Biar hari ini sadari. Terima ketopong keselamatan. Jangan hidup dalam dosa lagi. Tinggalkan dosa dalam hidupmu. Supaya engkau bisa melihat kuasa Allah bekerja di dalam diri kita. Sebab di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kitab Roma 1, 16, 17.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kita telah menerima Injil. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah anugerah. Sadari kita telah dimerdekakan. Sudah saatnya kita berjalan di dalam iman. Itu adalah pelengkapan senjata Allah yang keempat. Yang kelima, senjata Allah. Hiduplah di dalam doa senantiasa. Saya mengajak kita untuk terus bertekun dalam doa. Ya, jangan setiap pagi kita ikuti ibadah doa pagi, tetapi belum tentu kita berdoa. Orang yang sering mengikuti doa, belum tentu berdoa. Orang yang berdoa pasti ditandai bagaimana dia memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Dan hubungan intim dengan Allah ini tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Sebab dimanapun dia bisa berdoa. Tidak mesti di kamar. Di tengah perjalanan. Ketika ibu lagi di rumah. Cuci, gosok, masak. Kita bisa berdoa. Kenapa doa begitu penting? Karena doa adalah senjata yang sangat ampuh. Untuk melawan tipu muslihat iblis. Matakai persenjatai diri kita dengan doa. Apalagi jadi mahasiswa harus banyak doa, nak. Ya. Orang lagi main-main, kamu masuk ruang doa. Suatu hari kamu akan beda. Dulu om, wah, diproses Tuhan berat. Berat. Waktu di seminari Bethel, orang lagi main-main. Kita masuk ke padang gurun. Mau gak mau kita masuk dalam ruang doa. Malah tempatnya kecil, sumpek, karpetnya bau. Ruangan juga AC kadang gak ada. Bayangkan dekat toilet lagi pada zaman itu. Wah, ileran. Laki-laki mau perempuan jadi satu kita waktu itu. Jadi satu. Wah, saya suka menangis di situ. Tuhan, aku gak tahu masa depanku. Katanya engkau panggil aku jadi hamba-Mu. Kenapa proses yang aku alami begitu berat? Seharusnya ikut Yesus. Hidup kita enak, tiong-tiong dong. Tapi justru dibawa kepada lembah-lembah kekelaman. Justru disitulah kita berjalan dengan Allah. Tidak ada yang kita harapkan kecuali kita berharap kepada Allah melalui doa. Setiap ada jam kosong, saya berdoa. Apalagi gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabtono. Seorang yang hidup dalam doa. Seorang yang berjalan dalam doa. Saya bukan lebay-lebaykan. Karena saya mengenal beliau. Waktu saya mau tanda tangan skripsi. Pada waktu itu. Saya naik ke atas lantai 4. Mobil Toyota Crown masih ada. Berarti beliau ada di atas. Buru-buru saya naik ke atas. Minta tanda tangan tok. Saya ketok pintu. Si opa yang buka. Selamat siang nak. Mau cari siapa? Pak Eras ya? Ada. Ada, jawabnya ada. Ada. Tapi doa. Nanti kira-kira ya setengah jam atau 1 jam lagi kemari.
Oke, saya turun lagi ke bawah. Nah, saya naik lagi ke atas. Masih berdoa. Belum selesai. Namanya kita nunggu, pekerjaan menunggu itu paling gak enak. Masa saya tongkrongin terus di mobilnya? Kan gak mungkin. Saya meleng dikit Bapak Ibu. Pak Erasnya udah gak ada. Cepat jalannya. Karena supirnya udah standby. Wah, berikutnya ini nggak ada. Kalau mobilnya nggak ada berarti beliau nggak ada. Hah, mobilnya ada lagi, Toyota Crown. Itu mobil kesayangan beliau. Itu mobil pejabat zaman itu. Saya lihat mobilnya ada. Saya naik lagi ke atas. Ketok lagi. Shalom Opa. Iya shalom. Pak Eras ada? Ada. Doa. Nggak ada jawaban yang lain. Makan kek, apa kek, doa. Doa lagi. Mau tanda tangan skripsi aja, susahnya minta ampun. Ketemu beliau. Jadi seorang yang hidup dalam doa. Kenapa beliau bisa hebat dipakai Tuhan? Rahasianya doa. Tidak ada orang yang dipakai Tuhan tanpa hidup dalam doa. Kalau Bapak Ibu ingin dipakai Tuhan, hiduplah di dalam doa. Hidup di dalam doa. Mengerti apa yang Tuhan inginkan. Sebab lewat doa, kita bisa mematahkan senjata atau serangan dari tipu daya muslihat iblis. 1 Petrus 5 kita baca. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti singa. Bapak Ibu tahu singa? Kalau dia mau menekan bangsanya, enggak begitu. Dia lihat ada domba, dia lihat ada rusa, dia akan tiarap. Dia akan tiarap. Dia tahu berapa kecepatannya. Ketika mangsanya lengah sedikit, dia kejar musuh itu. Jangan pernah lengah. Ya, iblis itu cerdas. Makanya saya bilang ketika saya menyampaikan firman ini tidak mudah. Ini ada serangan, ada backpack. Banyak pendeta tidak mau mengkhotbahkan tentang peperangan rohani. Ini nggak mudah. Banyak orang menghindari khotbah tentang peperangan rohani. Sebab saya sedang memberikan satu kisi. Saya sedang memaparkan bahwa di dalam diri kita itu ada kuasa. Setelah kita memiliki 5 senjata Allah ini, maka jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Sebab pelayanan gereja itu bersifat holistik, menyeluruh. Gereja itu harus menjadi jawaban. Bukan hanya masalah rohani tetapi jasmani. Masalah seperti spiritual, psikis, fisik dan sosial budaya. Sebab pelayanan holistik itu berbicara pelayanan yang dilakukan secara utuh melalui pemberitaan Injil yang bisa menjawab semua kebutuhan manusia. Disinilah gereja menjadi begitu penting dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan gereja harus hadir dan mampu menjawab tantangan zaman dengan segala aspeknya. Gereja turut hadir dan berperan penting yang dinyatakan seperti di dalam 2 Korintus 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Gereja ini menjadi bengkel, menjadi sarana untuk menyampaikan kehendak Allah. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani harus dipelengkapi dengan senjata Allah. Sekarang Tuhan sedang memperlengkapi gerejanya dengan kuasa-kuasa ilahi. Tuhan sedang memanifestasikan kuasanya di akhir zaman. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11, nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat ini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi dalam 1 Korintus 12 ini ada 9 karunia roh. Yang pertama karunia hikmat. Yang kedua pengetahuan. Yang ketiga iman. Yang keempat untuk menyembuhkan. Yang kelima mujizat. Yang keenam bernubuat. Yang ketujuh membeda-bedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan berkata-kata dengan bahasa roh. Yang kesembilan menafsirkan bahasa roh. Apakah karunia-karunia ini masih beroperasi di akhir zaman ini? Yes. Ya. Katakan iya. Tuhan mau memperlengkapi kita dengan karunia-karunia ini. Kita termasuk gereja Pentakosta yang mempercayai bahwa mujizat masih ada. Ada orang mengundang saya ke gereja bukan GSKI. Ini pendeta GSKI. Anti bahasa roh. Anti mujizat. Udah selintingan ketika saya belum khotbah. Hari itu saya diundang di salah satu gereja GBI. 3 kali ibadah. Dengar dulu. Dia penyembahan. Habis penyembahan sebelum masuk firman, saya ajak jemaat bahasa roh. Saya ajak bermazmur. Selesai firman, saya atalkol maju ke depan. Tidak sedikit yang tumbang di jamaah Tuhan. Setelah 3 sesi, selesai ibadah, mulai pengurusnya. Kamu dengar dari mana GSKI anti mujizat, anti bahasa roh? Dia lebih ngeroh daripada kita. Nah, makanya dengar dulu. Pak Eras juga sendiri berbahasa roh, benar gak Bapak Ibu? Makanya jangan dengan kata orang. Dengarin. Dan hari ini saya mengkhotbahkan di 1 Korintus 12 ini ada 9 karunia roh. Dan 9 karunia roh ini minimal Bapak Ibu harus punya 1. Yang punya 9 karunia roh ini adalah Tuhan Yesus sempurna. Saya ada beberapa karunia yang Tuhan berikan, tapi saya nggak mau sebut. Nanti merasa saya lebih rohani. Enggak. Semua kita diberi karunia. Masalahnya mau atau tidak. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan? Amin. Serius. Jangan jadi jemaat biasa. Mulai hari ini bangkitkan iman. Berjalan dengan Allah dan nyatakan kuasa Allah. Sebab Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Ada di dalam diri kita. Setiap kita memiliki kuasa dari tempat yang mati. Dan kuasa itu pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk jadi saksi Tuhan. Jangan kalau ada yang kesurupan, jangan panggil pendeta. Ini kesempatanmu mendemonstrasikan kuasa Allah dalam hidupmu. Tetanggamu kesurupan, jangan panggil Pak Riko. Kelamaan. Mulai hari ini dalam nama Yesus, segala roh dalam bentuk apapun, enyah kau dalam nama Yesus. Begitu. Jangan panggil saya kejauhan lagi.
Ada yang kesurupan. Mulai hari ini praktek. Di kantor, nggak mungkin kau panggil pendeta. Dirimu ada roh Allah. Ada kuasa Allah. Dan Allah mau pakai setiap kita. Menyatakan kemuliaannya. Yang berkuasa bukan kita dalam nama Yesus. Bukan dalam nama Theophilus Kasan. Aku usir. Siapa dia? Bukan siapa-siapa. Apalagi dalam nama Udin. Aduh. Nama Yesus Kristus. Yang berkuasa baik di bumi, di surga. Awal saya pertobatan, Bapak Ibu tahu gak? Masih remaja. Masih belasan. Saya bertobat SMP kelas 3. Di bawah umur anak saya. Masih belasan kalau anak saya 23 tahun. Tapi begitu ada orang kesurupan. Di rumah tante saya, karena karyawannya kan dari berbagai daerah, pegang jimat segala macam, kesurupan. Saya doakan dalam nama Yesus, keluar. Bahkan ada satu pembantu itu pakai susu, itu sumbing. Tahu sumbing? Itu sumbingnya mending dijahit, kalau dijahit kan masih rapi. Ini tidak dijahit, jadi selalu senyum. Di tengah-tengah senyum. Tapi tahu gak Bapak Ibu, walaupun dia sumbing, semua karyawan tante saya, bahkan yang di luar, kok naksir sama dia? Bingung kita. Jadi primadona, jadi rebutan. Rupanya suatu pagi saya berdoa, bukan pagi, malam saya lagi berdoa. Saya lagi menyembah Tuhan. Lagi berdoa. Tahu-tahu dia masuk ke kamar untuk bereskan. Dia nggak tahu ada roh Tuhan di situ. Ketika saya lagi berdoa, dia ingin beres-beres. Saya buka, siapa dia? Wah, dia langsung tersungkur Bapak Ibu. Langsung saya minta dalam nama Yesus, keluar. Waduh, manifestasi. Bapak Ibu, namanya belum punya pengalaman pelayanan. Saya usir keluar. Rupanya saya kasihan juga. Aduh, aku panas. Itu air bekas pel dia. Dia minum, makin kuat lagi. Seharusnya saya udah tahan, tapi saya nggak kuat. Waduh, akhirnya saya lepaskan. Susuknya banyak banget Bapak Ibu. Setelah susuknya keluar, apa yang terjadi? Enggak ada yang naksir lagi. Luntur. Dan orang-orang begini harus kita bimbing bawa ke gereja. Sejak muda saya sudah banyak membawa orang ke gereja. Kalau pembantu kita bawa. Termasuk pembantu dari istri saya. Jam 12 pagi. Boleh dibilang jam 12. Ada satu pelayan gereja. Datang ke rumah itu, sudah doa hampir 2 jam. Enggak selesai. Enggak keluar setannya. Padahal seharusnya namanya cicip, telepon dong. Ada iparnya. Tapi dia enggak enak. Kalau dia dengar, dia tahu apa yang saya saksikan ini benar. Saya tidak lebay. Sudah doa oleh pelayan Tuhan. Saya tahu saya sebut, kalau saya sebut Pak Riko tahu. Enggak keluar. Sam, bisa gak kamu ke rumah? Kenapa Ci? Ina kesurupan. Udah jam 2 pagi. Perjalanan setengah jam. Saya akhirnya sampai ke rumah cici saya. Lagi di dapur. Lagi olek-olek. Wah, gak keluar-keluar. Saya datang. Dalam nama Yesus, keluar. Berak di celana, bentuk kotoran. Udah beres, suruh mandi. Begitu doang? Ya begini doang. Selesai. Sampai hari ini gak pernah kesurupan lagi. Kita punya kuasa.
Tuhan tidak memandang engkau tua atau memandang engkau. Tetapi setiap kita punya kuasa. Dan Tuhan mau pakai kita. Kesaksian yang terakhir. Kemarin saya pelayanan di Sumatera juga. Ibadah KKR kesembuhan ilahi. Saya menyampaikan firman. Setelah itu saya atalkan. Yang mau didoakan maju ke depan. Saya atalkan. Sama istri beberapa tumbang. Terus adik saya, dia buka bengkel. Sudah belasan tahun buka bengkel. Dia jarang minum. Dia selalu kalau perbaiki motor itu jongkok. Bukan duduk di bangku, jongkok bertahun-tahun. Sehingga kalau dia bangun, krok, bunyi. Krok, bunyi. Waduh, itu kalau lagi bunyi itu sakit banget. Akhirnya saya bilang nanti malam ini kita akan berdoa untuk kamu. Biar Tuhan melawat dan Tuhan menjamah engkau. Ketika saya bilang siapa yang mau didoakan, dia maju duluan. Dia ingin kakinya sembuh. Saya berlutut, saya doakan dalam nama Yesus. Tuhan berkati kaki ini. Biar hari ini juga kakimu sembuh sempurna. Ayo, maju mundur. Oh, kok gak bunyi lagi? Lu harus dengan iman. Benar gak sih? Benar gak sih? Jangan begitu. Harus percaya. Ketika besoknya, itu kejadiannya kan hari apa KKR ya? Hari Minggu atau apa ya, saya lupa ya. Rabu, hari Kamis saya sana. Kenapa? Udah sembuh kan? Udah enak kan? Tapi kadang-kadang masih ada bunyi juga. Lu harus dengan iman. Ada bunyi juga. Tapi uniknya, setelah saya pulang seminggu, ajaibnya Bapak Ibu. Dia lagi mau acara Natalan di gereja. Ada satu motor berdua boncengan anak remaja. Langsung dari gang, langsung nyelonong. Adik saya lagi mau ke gereja, ditabrak. Kena dengkul kaki yang bunyi itu. Kap motornya itu hancur. Tapi kakinya nggak apa-apa. Akhirnya dia pergi ke gereja. Dia bingung. Wah, sembuh. Sembuh. Tuhan bisa pakai apapun. Dalam setiap peristiwa. Dia Allah yang hidup. Apapun yang menjadi kebutuhan hidup. Apapun yang menjadi sakit penyakit. Tuhan hadir di sini. Dia mau menyembuhkan engkau. Kalau saya saksikan, itu nggak habis-habisnya. Banyak kesaksian. Belum lagi yang stroke sembuh. Ya, saya rindu biarlah kebenaran firman Tuhan ini. Sebagai ayat yang terakhir. Dalam Markus 16. Markus 16 ayat 15. Sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bapak Ibu orang percaya? Hah? Percaya gak? Mereka akan mengusir apa? Setan-setan dalam nama siapa? Yesus Kristus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit. Orang itu sembuh. Katakan, biar tanganku Tuhan menjadi tanganmu. Jadikan aku alat untuk kemuliaan. Kalau Bapak Ibu mempelengkapi senjata yang saya sampaikan, maka kuasa itu ada dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin.